Karena para ilmuwan mengatakan ukuran pecahan meteor itu bisa mencapai garis tengah 2 km. Jadi bayangkan batu besar garis tengahnya 2 km. 2 km itu 20 panjangnya lapangan bola. Jadi lapangan bola 20 panjangnya dijejer gitu. Nah, batu segede gitu menghantam daratan. Ayatul hadatsani fi Ramadan alamatun fis sama. Ba'daha ikhtilafun minan nasi fa in adraktaha fa aksara minat ta'ami mastata'ta. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapati tanda itu, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi ini termasuk dalil yang dikutip oleh Syekh Mubayyad, dan dalam dalil ini diisyaratkan bahwa bila terjadi satu tanda di langit di bulan Ramadan, maka tanda ini mengawali terjadinya ikhtilafun minan nas, perselisihan di antara manusia. Perselisihan apa? Ya ketika akhirnya bintang berekor ini jatuh dan menabrak planet kita, maka akan terjadi bencana-bencana besar. Ketika dia jatuhnya di daratan, yang terjadi adalah ledakan dahsyat. Itulah yang menyebabkan ad-dukhan. Yang gambar tadi. Nah ini. Jadi dukhan itu disebabkan oleh hantaman keras dari langit berupa bongkahan pecahan meteor yang jatuh di daratan. Begitu dia touchdown, dia akan menimbulkan ledakan besar. Seperti ledakan nuklir, tapi berlipat-lipat kali. Karena para ilmuwan mengatakan ukuran pecahan meteor itu bisa mencapai garis tengah 2 km. Jadi bayangkan batu besar garis tengahnya 2 km. 2 km itu 20 panjangnya lapangan bola. Jadi lapangan bola 20 panjangnya dijejer gitu. Nah, batu segede gitu menghantam daratan. Tentunya dia akan menimbulkan ledakan. Dan Syekh Mubayyad sangat yakin asumsi ini akan terjadi. Ya, karena melihat ayatnya tadi. Ayatnya mengatakan fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, meliputi segenap manusia. Hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih. Jadi saudaraku rahimakumullah, dukhan ini salah satu bahkan yang paling pertama dari 10 tanda besar menurut Syekh Mubayyad, ya, karena terus terang tidak ada dalil yang qat'i yang mengurutkan 10 tanda besar itu. Tapi kalau kita baca kitabnya Mubayyad, beliau dengan sangat baik sekali menguraikan satu demi satu dari 10 tanda besar itu, sambil mengungkap nas-nas yang mengkaitkan satu dengan lainnya, bahkan mengurutkan satu dengan lainnya. Sesuatu hal yang nggak kita temukan kalau kita baca kitab-kitab akhir zaman dari ulama yang lain. Dengan segala rasa hormat kita kepada para ulama lain, mereka ketika membahas 10 tanda besar biasanya dibahas saja satu persatu, tapi kemudian bagaimana urutannya nggak dijelaskan, ya. Tapi Syekh Mubayyad berijtihad bahwa dari 10 tanda besar itu most likely, sangat mungkin yang paling pertama itu adalah dukhan. Kenapa? Karena dukhan azab. Sedangkan kejadian-kejadian ini akan terjadi sebagai akibat dari perbuatan manusia.
Manusia membangun sistem yang penuh kezaliman ini, yang ujung akhirnya adalah mengundang azab Allah. Ya sekedar contoh saja, kita sudah pernah memperlihatkan contoh-contoh ini, tapi nggak ada salahnya kita perlihatkan lagi. Perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku mengundang azab Allah. Ya. Orang berdoa sok khusyuk sambil menginjak kitab suci Al-Quran. Wanita menulis Twitter yang sebelah kiri menghina agama Allah Al-Islam, yang sebelah kanan menghina Allah. Kemudian sekelompok pemuda mengaku muslim, menari-nari, bernyanyi-nyanyi sambil membakar kain bertuliskan 2 kalimat syahadat. Memangnya Anda pikir ini peristiwa biasa? Ini bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa yang menggoncang arsy. Ya. Karena mereka sendiri tahu sebenarnya kain itu bertuliskan syahadatain, itu bukan kain yang boleh diperlakukan demikian. Apapun simbol itu, mau mengarah kemanapun maknanya, terserah. Tapi yang pasti ini adalah kain bertuliskan 2 kalimat syahadat. Kenapa mesti diperlakukan dengan dibakar sambil menyanyi-nyanyi dan menari-nari? Nah, belum lagi berita seperti ini. Bukankah ini berita yang sangat potensial mengundang azab Allah? Sudah 23 negara di seluruh dunia yang melegalkan nikah sesama jenis kelamin. Dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, para pelaku liwat itu homoseksual, itu mereka melakukan kegiatan liwat mereka itu di 7 kota. Memang 7 kota, nggak sedikit. Tapi 7 kota itu di satu negeri, Pak, negeri Sodom. Sekarang 23 negara itu cakupannya begitu luas. Amerika Utara seluruhnya, Amerika Selatan hampir seluruhnya, Eropa seluruhnya, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Bayangkan, kalau dulu Sodom saja diazab oleh Allah dengan cara Allah mengirim malaikat Jibril dengan salah satu bulu dari sayapnya, mencoleknya sehingga dia terbalik, terjungkil, ya kan? Aliyaha safilaha, yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi atas, terus dihantam dengan sejilin mandud musawwamah, batu-batu panas keras berjatuhan dari langit, musawwamah, ada alamatnya. Begitu juga dengan dukhan. Dukhan itu sebuah asap yang cerdas, kabut yang cerdas. Kata Nabi Muhammad SAW, dukhan ketika mengenai orang-orang beriman, maka orang-orang beriman itu paling jauh mengalami zukmah, pilek, flu. Sementara dukhan ketika terpapar pada orang-orang kafir, mereka akan membengkak badannya sehingga keluar cairan dari lubang-lubang tubuh mereka, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Bahkan athar dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika dukhan berhembus, dia akan membinasakan orang-orang kafir. Putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan apabila asap dukhan itu masuk ke telinga orang kafir dan munafik, maka kepala mereka akan mereka rasakan seperti kepala hewan terpanggang. Jadi tersiksa mereka. Sama kayak kaum Lut, batu berjatuhan itu dengan alamat yang jelas. Asap ini juga demikian. Dia membedakan mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Athar dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan orang-orang kafir akan binasa dihembus oleh kabut asap ini. Pernah saya sampaikan di satu majelis, ada yang bertanya, Ustadz, kalau orang-orang kafir sudah binasa karena dukhan, nanti di zaman Al-Mahdi kita umat Islam perang lawan orang kafir yang mana? Kan udah pada binasa. Sedangkan dukhan terjadi sebelum Al-Mahdi muncul. Ya jawabannya adalah baca dong realitas sekarang. Realitas sekarang, negara-negara kafir tertentu sudah mulai mempersiapkan bunker-bunker, Pak. Ya, di Eropa, di Amerika, mereka mempersiapkan bunker, Pak. Mereka juga tahu akan terjadi bencana-bencana besar. Mereka melakukan program-program yang disebut dengan doomsday prep, doomsday preparations, ya, persiapan kalau
hari kiamat datang, istilah mereka. Ya tentunya mereka-mereka yang sempat masuk ke dalam bunker sebelum dukhan terjadi, nggak kena asapnya kafir-kafir itu. Itu rahasianya Allah izinkan orang kafir sekarang bikin bunker. Supaya apa? Supaya nanti kita orang-orang beriman yang nggak diizinkan Allah bikin bunker. Negeri-negeri muslim nggak ada yang bikin bunker, Pak. Kenapa? Alhamdulillah masih ada orang-orang berimannya, mungkin dikit, Pak. Tapi ada orang berimannya di situ. Yang paling mentok ya pilek. Yang paling mentok flu. Tapi jangan khawatir, Pak, nggak akan kehabisan musuh kita, Pak. Yaitu mereka-mereka yang sembunyi ke dalam bunker, nanti nongol mereka. Ya, habis dukhan sudah berakhir, mereka muncul. Ya, itu lawan kita nanti. Jadi jangan khawatir kehabisan orang kafir.